Situasi di negara ini sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu, kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Jumlah penyalahgunaan narkoba berdasarkan pekerjaan tidak bekerja 22,34%, pelajar dan mahasiswa 27%, pekerja swasta dan pemerintah 50,34%. Kenapa remaja rentan terhadap nafsa dan narkoba? Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan. Nafsa adalah kependekan dari narkotika, P, psikotropika, zat adiktif lainnya. Adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang berikutnya merupakan dampak nafsa. Yang pertama, narkotika seperti ekstasi, kokain, putau, dan ganja. Efeknya menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya, P, psikotropika seperti diazepam dan bromazepam. Efeknya menyebabkan psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat dan menyebabkan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu yang terakhir, zat adiktif seperti rokok dan alkohol. Efeknya bukan termasuk narkotika atau psikotropika, namun yang berpengaruh pada kerja otak. Efek penggunaan nafza. 1. Sabu-sabu. Kewaspadaan meningkat, bergairah atau senang, susah tidur, dan hilang nafsu makan. Yang kedua, ganja. Motivasi rendah, murung dan tegang, mudah marah, sering menguap, konsentrasi kurang, dan depresi. Yang ketiga, ekstasi. Senang, percaya diri, nafsu makan hilang, berkeringat, denyut jantung meningkat. Yang keempat, heroin atau putau. Hilang rasa sakit, mual, muntah, dan pusing. Magic mushroom dapat menyebabkan yang pertama, distorsi visual, yang kedua, senyum dan tawa tak bisa dikontrol, yang ketiga, halusinasi pendengaran, yang keempat, bicara tak tentu arah, dan yang kelima, lemas dan tak mau makan. Yang berikutnya, inhalan dapat menyebabkan yang pertama, pusing dan gemetar, yang kedua, kerusakan otak, hati dan ginjal, yang ketiga, mimisan, yang keempat, kram, nyeri dan batuk parah, yang kelima, kehilangan kendali tubuh, dan yang keenam, kehilangan ingatan, sulit belajar dan melihat sesuatu secara jelas. Dampak buruk penyalahgunaan nafza yaitu ada 4. Yang pertama psikologis, yang kedua gangguan fisik, yang ketiga sosial, dan yang keempat ekonomi. Secara psikologis, kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, dan gangguan mental serta emosional. Secara gangguan fisik yaitu gejala pemberhentian pemakaian obat yaitu rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat, mempercepat atau memperlambat denyut nadi, dan kematian. Secara sosial yaitu rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan, berhubungan pada kesehatan masyarakat seperti penularan HIV, hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, dan kematian. Sedangkan dampak secara ekonomi yaitu membutuhkan banyak biaya, negara dan masyarakat dirugikan dari segi keamanan, biaya kesehatan, dan pendidikan. Pecandu narkoba ada 4. Yang pertama nodong, yang kedua nyolong, yang ketiga bengong, yang keempat bohong. Nodong, nyolong, bengong, bohong. Lalu bagaimana mengenali penyalahguna narkoba? Yang pertama, jalannya sempoyongan, bicaranya pelo, apatis, mengantuk, kebersihan dan kesehatan tidak terawat, ditemukan alat bantu penggunaan narkotika, banyak bekas sayatan atau suntikan, sering mengurung diri di kamar mandi, dan menghindar bertemu keluarga layaknya antisosial, emosional atau agresif.